Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala karena taufik dan inayahnya untuk kita semua, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban subuh kita berjamaah di tempat yang mulia ini, di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Dan juga kita sudah berada di bulan Sya'ban. Ya, sebulan lagi kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita umur panjang untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan seputar kehidupan dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih berada di bab tentang makanan yang pernah atau yang biasa dikonsumsi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya jemaah sekalian, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Bishr bin As-Sari an Sufyan an Talhah bin Yahya an Aisyah binti Talha an Aisyah ummul mukminin, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini fayaqul a'indaki qada'un. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dan bertanya, apakah ada makan siang? Fa'aqulu la. Lalu istri Nabi mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Fayaqul inni sha'im. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu saya berpuasa saja. Qalat fa'atani yauman. Lalu pada suatu hari Nabi datang juga kepadaku. Faqultu ya Rasulullah, innahu uhdiyat lana hadiyah. Wahai Rasulullah, ada orang yang menghadiahkan kepada kita. Qala wa ma hiya? Apa itu? Qultu hais. Hais ya Rasulullah. Qala amma inni asbahtu sha'ima. Ya, padahal hari ini saya lagi puasa sunnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma akal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan puasanya. Lalu beliau makan bersama dengan istrinya hadiah tersebut. Hadis ini jamaah sekalian, ya, menunjukkan akhlak yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kadang-kala beliau itu ya, minta ya, atau bertanya tentang makanan kepada istrinya. Ya, biasa istrinya mengatakan, tidak tersisa apa-apa lagi ya Rasulullah. Ya, tidak ada untuk makan siang. Maksudnya makan siang yang biasanya dikonsumsi oleh orang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sederhana menjawab, idan ini shaim.
Kalau begitu saya berpuasa saja. Hadis ini juga menjadi pegangan bagi ulama kita untuk puasa sunnah tidak dipersyaratkannya berniat di malam hari atau pada saat sahur. Ya, kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib maka ya itu biniyah. Ya harus meniatkan sejak malamnya. Ya, di bulan Ramadan, ya itu kita sudah berniat sejak malamnya untuk berpuasa besok. Ya, makanya imam-imam di kampung itu saya ingat sekali. Ya, kalau mau pakai witir, ya dia sudah ingatkan pada niat mau puasa wajib. Nah itu memang fikihnya seperti itu, karena puasa wajib itu memang harus diniatkan di malam hari. Beda dengan puasa sunnah. Ya, kalau puasa sunnah, yang penting kita belum melakukan pembatal puasa. Ya, dari sejak imsak itu diukur dari adzan subuh. Ya, kita tidak pernah minum, tidak pernah makan, ya tidak pernah berhubungan dengan istri. Maka siapa tahu di pagi hari menjelang siang nih kayaknya ini upat taruh nih, ya, saya teruskan saja jadi puasa. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mau makan tapi ternyata tidak ada makanan karena tidak ini soal. Kalau begitu saya puasa saja. Ya, dan ini yang luar biasa jemaah sekalian. Ini bukan kurang tapi tidak ada. Ya, kadang-kadang kita lengkap sebenarnya, cuma karena ada saja yang kurang sedikit, cuma tidak ada cobek-cobeknya. Ada semua, ada ikannya, ada sayurnya, 4 sehat 5 sempurna. Cuma karena kurang cobek-cobek, kurang sambal, kadang-kadang kita marah-marah jemaah sekalian. Nabi ya, mengatakan ini soal. Kalau begitu saya berpuasa saja. Ya, jadi ini badannya boleh kita berpuasa sunnah tanpa dinyatakan di malam harinya. Kemudian jamaah sekalian, di hari yang lain Nabi SAW datang dan dia tidak bertanya makanan, tapi istrinya mengabarkan bahwa ada hadiah ya Rasulullah, yaitu hais. Hais ini makanan kesukaan Nabi SAW. Ia dari kurma ditumbuk dengan gandum dengan minyak samin. Ya, mirip-mirip modelnya dengan ada di kue di kita itu putu pese. Ya, mirip-mirip seperti itu. Mirip-mirip putu pese. Nah, itu kue kesukaan Nabi SAW namanya hais. Dulu di tahun 2010 itu masih diizinkan masuk ke Masjid Nabawi orang buka puasa dengan hais. Tapi di tahun 2011 kalau tidak salah ingat itu sudah dilarang karena biasa boleh kotor masjid, kotor karpet. Ya, maka kalau tidak salah ingat 2011 itu ya, dilarang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Sebelumnya orang biasa buka puasa dengan kurma, yogurt, dengan hais itu. Dan sampai sekarang masih banyak dijual di sekitar Masjid Nabawi, di toko-toko kurma itu ada namanya hais. Itu kue kesukaan Nabi SAW, gandum, kurma, minyak samin itu ditumbuk seperti modelnya itu putu pese. Cuma orang Arab dia tidak ada cetakannya, dia makan begitu saja. Dia makan begitu. Kalau kita putu pese kan dicetak. Ya, kalau hais itu tidak dicetak. Itu namanya hais, dan istrinya Nabi tahu sekali apa kesukaan Nabi SAW. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita suami istri. Ya, kadang-kala berapa puluh tahun nanti sama-sama kita belum tahu apa yang kita suka istriku. Dan kadang juga nanti memang suami musuhnya apa itu kita suka. Kadang ini yang dibelikan ternyata tidak suka, tidak dibelikan, bertanya kenapa tidak dibelikan. Ya. Begitu juga sebaliknya istri, ya kadang-kadang sudah lama bersama suaminya dia belum tahu apa makanan kesukaan suaminya, apa yang suka suaminya, apa yang tidak suka suaminya. Nah, ini Nabi dan istri beliau tahu betul apa kesukaan pasangannya, termasuk hais ini.
Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, hadiah ini sebenarnya untuknya, tapi dia tidak menyentuhnya sebelum makan bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tunggu suaminya. Beliau tidak sentuh hais itu. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu? Kata Aisyah, hais ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, apa ini asbahtu shaimah? Nah, hari ini saya jatuh untuk berpuasa sunnah. Ya, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan puasa sunnahnya, ya, dan mengonsumsi hais itu bersama dengan istrinya. Nah, ini opsional, ya, sebagaimana yang pernah ditanya 2 pekan lalu kalau tidak salah ingat, bagaimana dengan kita kedatangan tamu atau kita bertamu, ada hidangan yang mana kita pilih, opsional, kembali kepada kita, masing-masing memiliki keutamaan. Ya, mungkin lanjut puasa tak boleh, dan sampaikan baik-baik kepada tuan rumah atau kepada tamu, ya, atau kemudian kita mau membatalkan juga boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada makanan kesukaannya, ada hadiahnya, dan ia ingin menyenangkan istrinya juga, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan puasa sunnahnya. Ya, jadi bisa dalam keadaan tidak berniat puasa sunnah kemudian dilanjutkan jadi puasa sunnah, dan bisa orang yang sudah berniat puasa sunnah tapi karena ada faktor tertentu, ada keadaan tertentu, kemudian puasa sunnah itu dibatalkan. Ya, dan inilah keluasan di dalam agama kita, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan puasa wajib. Ya, di bulan Ramadan, ya, tidak ada alasan untuk tidak berpuasa kecuali orang-orang yang memiliki uzur. Ya, tidak boleh karena ada makanan kesukaan di rumah, ya, kita batalkan puasa Ramadan. Ya, nantinya ada dilakukan kalau ditunggu sampai maghrib ini kayaknya masih lama. Ya, Nabi kan pernah batalkan puasanya karena ada kue kesukaannya. Ya, maka lagi dulu nanti di bulan Ramadan itu. Itu tidak boleh jemaah sekalian kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah memang sifatnya opsional, namanya saja sunnah. Ya, dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak berimplikasi apa-apa. Ia hanya terluput dari pahala atau keutamaan. Beda dengan puasa wajib atau hal yang sifatnya wajib. Kalau ditinggalkan tanpa uzur syar'i, ia bisa berdampak dosa. Ya, namanya juga kewajiban atau fardu. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya Imam At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Abdullah bin Abdurrahman qala hadatsana Umar bin Hafiz bin Iyad hadatsana Abi an Muhammad bin Abi Yahya Al-Aslami an Yazid bin Abi Umayyah an Yusuf bin Abdullah bin Salam qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubsi sya'ir fa wada'a 'alaiha tamratan. Saya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ambil roti, fawadu alaiha tamrotan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, meletakkan kurma itu di atas roti tersebut. Wa qala hadhihi idamu hadhihi. Ini cocok dengan ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi roti gandum yang merupakan makanan pokok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kadang itu dipasangkan juga dengan yang manis-manis. Ya, roti gandum dengan kurma. Kalau kita kan nasi, sepertinya jarang-jarang ya lauk kita itu manis. Ya, kecuali mungkin kayak songkolo. Ya, biasa songkolo dengan mangga atau songkolo dengan palopo. Kalau di kampung songkolo dengan palopo atau songkolo dengan mangga macan, itu orang Arab juga roti gandum itu kadang pasangannya yang manis-manis seperti kurma. Itu Nabi mengatakan ini cocok sama ini pasangannya ini. Jadi makanan ini sangat fleksibel sekali jemaah sekalian, karena prinsip dalam makanan itu asalnya semuanya boleh. Asal dari makanan itu semuanya boleh selama tidak ada larangan, dan yang dilarang tentu saja sangat sedikit jemaah sekalian. Kita mau makan apa saja silahkan, tidak perlu ditanya dalilnya satu persatu. Apa dalilnya makan coto, apa dalilnya makan onde-onde, tidak perlu ditanya.
karena asalnya semua makanan itu boleh. Mau divariasikan sekalipun silakan, yang penting pertama tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Ya, karena mungkin ada sesuatu yang tidak acik di pasar-pasarkan dan ternyata bahaya bagi kesehatan. Selama itu tidak bahaya bagi kesehatan, bagus-bagus saja, maka itu tidak mengapa. Ya, seperti Nabi SAW, dia pasangkan roti gandum dengan kurma. Bahkan nanti di bab buah-buahan, Nabi SAW memasangkan kurma dengan semangka. Ya, Nabi pasangkan kurma dengan semangka. Nanti ada bab khusus tentang buah-buahannya Nabi SAW yang biasa dikonsumsi. Salah satunya jamaah sekalian bitih atau semangka. Kemudian jamaah sekalian, ya, hadis yang terakhir di bab ini, ya, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW kana yu'jibuhu tsufl. Adalah Nabi SAW sangat menyukai makanan yang melekat di periuk. Qala Abdullah, yakni ma baqiya min at-ta'am, yaitu makanan yang tersisa yang masih ada di periuk. Ini karena Nabi tidak makan nasi. Kalau kita dekinan mereka. Iya. Kalau Nabi kan bukan makan nasi, Nabi gandum atau kuah daging. Yang tersisa di perut itu bagian bawahnya Nabi suka, namanya tsufl. Itu Nabi, kata asisten beliau Anas bin Malik, itu Nabi suka sekali tsufl itu, makanan yang tersisa di perut. Ya, kalau kita dekinan. Yang ada beberapa pelajaran jamaah sekalian. Yang pertama, bagaimana kesederhanaan Nabi SAW. Ya. Yang kedua, bagaimana semangat Nabi SAW terutama dalam perkara makanan, jangan sampai boros, jangan sampai membuang makanan. Ya, kadang-kadang jamaah sekalian, ya, ada sisa makanan seperti itu sebenarnya masih layak makan, ya, tapi sudah dibuang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal masih bisa dimanfaatkan. Nabi SAW bahkan menyebutkan kalau ada makanan jatuh pungut yang tidak layak makan, silahkan dibuang. Tapi yang masih layak makan jangan dibuang, ya, dikonsumsi. Saking tidak bolehnya kita mubazir jamaah sekalian, saking tidak bolehnya kita membuang makanan untuk yang layak, untuk yang masih layak makan. Kadang-kadang kita jamaah sekalian, ya, sebenarnya masih layak, cuma karena dingin, ya, hangat lagi, tidak mungkin juga hangatkan, ya, karena banyak orang yang sudah beli lagi baru, ya, akhirnya dibuang begitu jamaah. Yang lebih menyedihkan kadang, ya, ambil makanan banyak-banyak, tapi yang dikonsumsi hanya sekian sendok saja, lalu kemudian ditinggalkan, akhirnya jadi sampah. Ya, dan ini menjadi sorotan terutama di dunia Islam. Ya, banyaknya sampah makanan. Mau di Arab, mau di kita jamaah sekalian, itu banyak sekali sampah makanan. Ya, setelah acara-acara resepsi pernikahan, ya, itu banyak sekali sampah makanan. Air juga kadang kalau acara hanya 1 teguk 2 teguk, ya, sudah ditinggal jamaah sekalian. Mau minum ambil lagi yang baru, akhirnya menumpuk sisa-sisa air. Ya, makanya cocok ini di masjid ini, bagus, ya, botol yang kecil begini saja yang memang yakin bisa dihabisi. Karena kalau isi pengajian di masjid yang lain itu airnya besar jamaah sekalian, yang 600 atau 500 ml itu yang setengah liter. Ya, kadang-kadang diambil dibawa ke mobil, nanti kadang lupa menumpuk di mobil. Ya, ini tersisa. Kalau begini kan enak, ya, bisa dihabiskan, ya, sampahnya bisa langsung dibuang kalau keluar, daripada dikasih banyak kemudian tersisa jamaah sekalian, akhirnya mubazir. Akhirnya mubazir. Makanya ada orang yang jamaah pengajian itu yang punya strategi bagus. Ya, jadi minuman untuk di rumahnya, minuman botol itu dia pilih yang kecil. Ya, dia hidangkan, kemudian dia siapkan. Ya, kalau mau nambah, ya mending begitu. Kalau mau nambah silakan nambah. Ya, daripada ambil banyak kemudian sisanya ditinggal. Nah, ini Nabi SAW dalam perkara makanan jamaah sekalian, beliau sangat memperhatikan. Sisa makanan itu Nabi suka yang masih ada di periuk.
Ini saking tidak bolehnya dibuang jamaah sekalian. Dan kata Syekh yu'jibuhu, Nabi senang sekali dengan sisa makanan dekena itu, yakni ma baqiya minat ta'am, yaitu apa yang tersisa dari makanan. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, babu maja fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ta'am. Bab seputar riwayat yang menyebutkan tentang cuci tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat makan atau setelah makan. Hadis ini jamaah sekalian, hadatsana Abdul Karim Al-Jurjani an Qais bin Rabi an Abi Hashim an Zadan an Salman dari Salman Al-Farisi. Saya mengatakan qara'tu fit Taurati anna barakatat ta'ami al-wudu'u ba'dahu. Saya pernah membaca di kitab Taurat bahwa keberkahan makanan itu adalah dengan cuci tangan setelah makan. Fadzakartu dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya pun menceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ya Rasulullah, dulu di kitab Taurat saya pernah baca kalau keberkahan makanan itu adalah cuci tangan setelah makan. Wa akhbartuhu bima qara'tu fi Taurat. Saya ceritakan kepada Nabi bacaan saya di Taurat dulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Keberkahan makanan itu adalah cuci tangan sebelum makan, wal wudu'u ba'dahu, dan cuci tangan sebelum dan setelah makan. Ya, jadi kalau orang Yahudi tadi dalam Taurat itu kata Salman, ia cuci tangannya setelah makan. Nah, itu keberkahan makanan menurut mereka. Kata Nabi, kalau kita itu keberkahan makanan sebelum dan setelah makan. Hadis ini jamaah sekalian dari Salman Al-Farisi, ya, sahabat yang memang berpetualang dari Persia, dari Iran dulunya, anak tokoh besar, anak bangsawan di Persia, yang suatu waktu disuruh sama orang tuanya untuk pergi cek kebunnya. Namun di jalan jamaah sekalian ia lewat gereja dan dia tertarik. Ya, kayaknya ini lebih benar daripada agamaku. Maka ia iseng-iseng masuk dan tertarik dengan gereja, dengan agama Nasrani. Pulang ke rumahnya ia ceritakan sama bapaknya bahwa ternyata ada agama ini kayaknya bagus. Bapaknya jamaah sekalian karena seorang pemuka agama Zoroaster, pemuka agama Majusi, maka ia takut sekali jangan sampai anaknya pindah agama, maka dikurung ia di dalam rumah. Tidak boleh keluar, jangan sampai betul-betul pindah agama. Tapi namanya orang kalau sudah nekat jamaah sekalian, Salman akhirnya kabur, ya, ikut sama pedagang, ya, lalu kemudian pergi ke Syam, ya, ke daerah Suriah untuk belajar Nasrani. Akhirnya jadilah dia seorang Nasrani, belajar kepada seorang pendeta besar saat itu. Namun ia kecewa, ternyata gurunya pendeta ini, kata Salman, ia senang menyampaikan tentang keutamaan sedekah, keutamaan donasi, tetapi harta itu ditumpuk untuk dirinya sendiri, tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Maka Salman kecewa, tapi ternyata pendeta ini pada akhirnya meninggal. Salman membocorkan kepada jamaah bahwa ini pendeta pintar menceramah keutamaan sedekah, tapi uang sedekahnya umat itu semua diambil untuk pribadinya, hanya memperkaya pribadi. Senang ceramah tentang donasi, tapi untuk dirinya dia nikmati untuk pribadinya. Awalnya umat tidak percaya, jamaahnya tidak percaya, tapi Salman mengatakan, ini tempat penyembunyian harta yang ternyata dicek betul. Ya, pendeta ini hanya mengumpulkan harta untuk pribadinya. Ya, Salman cari lagi guru pendeta yang lain, ketemu dengan pendeta yang baik. Ia belajar, mau meninggal, ya, pendeta itu saat mau meninggal sama kepada siapa lagi saya belajar kalau kita sudah meninggal. Ya, kata pendeta ini tidak ada lagi seperti kita kecuali ada pendeta di Turki. Maka kembali lagi Salman ke Turki. Ya, di Turki jamaah sekalian di sekitaran Anatolia, ya, ketemu lagi dengan guru, tapi akhirnya tua dan meninggal. Salman bertanya lagi kepada siapa lagi saya belajar kalau engkau tidak ada. Ya, kata pendeta ini, kata gurunya ini,
Tidak ada lagi yang seperti kita. Tapi beruntungnya kamu berada di masa penutup para nabi diutus. Pergilah di sana. Ya, maka Salman Al-Farisi pergi mencari. Sebelum meninggal, beliau tadi mengatakan penutup para nabi itu akan bermukim di ardi Nakhl, di tempat yang banyak kurmanya. Itu saja inisialnya. Pergi dia keliling jamaah sekalian sampai akhirnya dia ditawar jadi budak oleh orang Yahudi. Lalu kemudian datang orang Yahudi dari Madinah ketemu dengan sepupunya yang ternyata tuannya Salman itu dibeli, dibawa ke Madinah. Pas Salman lihat di Madinah ini banyak kurma, maka dia senang sekali. Sepertinya di sini dia bilang guruku bahwa di sinilah nanti penutup para nabi. Itu belum ketemu dengan Nabi SAW. Pas datang Nabi hijrah ke Madinah jamaah sekalian, Salman langsung mengetes semua yang dia pelajari dulu tentang tanda-tanda kenabian. Ia cek pada Nabi SAW. Ternyata semuanya ada. Termasuk Salman pernah bawakan sedekah. Nabi persilahkan sahabatnya makan, boleh tidak makan karena memang Nabi tidak makan sedekah, dan seperti itu juga yang dipelajari oleh Salman. Kemudian Salman besoknya bawakan hadiah. Nabi ikut makan bersama dengan sahabatnya. Ternyata masuk lagi di ciri-cirinya, Nabi itu makan hadiah tapi tidak makan sedekah. Kemudian sisa terakhir yang ingin dibuktikan oleh Salman yaitu tanda kenabian yang ada di punggungnya Nabi SAW, yang besarnya seperti telur puyuh, yang menonjol, ada bulu-bulu halusnya, yaitu khatamun Nabi. Itu yang mau dilihat oleh Salman karena tertutup kain. Nabi paham ini yang mau dilihat Salman, maka dipanggillah Salman dan Nabi menunjukkan yang ingin dilihat di punggungnya Nabi SAW. Maka sejak saat itu Salman kemudian syahadat. Semua tanda-tanda kenabian yang ia pelajari pada agama-agama yang terdahulu jamaah sekalian semuanya ada pada Rasulullah SAW. Maka saat sudah jadi Muslim, karena bacaannya dulu banyak jamaah sekalian kitab-kitab agama yang lain, kitab-kitab terdahulu. Salman sampaikan kepada Nabi, dulu saya pernah baca Rasulullah di Taurat, kalau keberkahan makanan itu adalah cuci tangan sebelum makan. Tapi kata Nabi, barakatut ta'am al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Keberkahan makanan itu sebelum dan setelah makan kita cuci tangan. Apalagi kalau memang kebiasaan kita makan pakai tangan, dan ini semangat kebersihan lagi yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita tidak tahu kita sentuh apa tadi. Apalagi kalau makan kita nasi, tidak cuci tangan jamaah sekalian, tentu tidak bagus. Kemudian setelah makan juga kadang-kadang kotor, kan tidak mungkin kita langsung menjebak tangan dengan orang dalam keadaan baru selesai makan dengan baunya yang banyak jamaah sekalian, tahu terasi atau bau apa. Maka kata Nabi, keberkahan makanan itu cuci tangan sebelum dan setelah makan. Dan di hadis ini Salman dan Rasul menggunakan istilah wudu. Jadi wudu itu jamaah sekalian, secara bahasa adalah cuci tangan, tapi secara istilah itu wudu yang kita kenal. Sama dengan sholat, secara bahasa doa, tetapi secara istilah gerakan bacaan tertentu yang diawali dengan salam, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi pada hadis ini yang dimaksud wudu adalah wudu secara bahasa, yaitu cuci tangan. Jangan sampai orang salah paham baca hadis, ternyata keberkahan makanan itu wudu sebelum dan setelah makan. Akhirnya wudu dulu kalau mau makan dan wudu lagi setelah makan. Padahal wudu yang dimaksud dalam hadis ini adalah wudu secara bahasa, yaitu cuci tangan. Jadi wudu itu secara bahasa artinya cuci tangan. Sama dengan sholat. Kalau orang sudah berdoa secara bahasa sudah sholat, tapi secara istilah syar'i belum dikatakan sholat, karena sholat itu ada rukun-rukun sama dengan wudu. Kalau secara bahasa cuci tangan, tapi secara istilah wudu itu memiliki rukun. Rukun yang 6 yang kita kenal. Yang pertama niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Itu 6 yang tidak ada pada wudu. Ini rukunnya, yang lainnya dari sunnah.
Yang enam ini yang tidak boleh ada, karena ini merupakan rukun. Diawali niat, membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib. Ini enam rukun wudhu. Dan cuma satu yang mengusap, yaitu kepala. Apa bedanya ghusl dan emas? Membasuh dan mengusap, yaitu kalau membasuh airnya mengalir, menetes. Kalau mengusap, ya sisa-sisa air di tangan yang dipakai usap. Ya, kadang ada yang clear jamaah sekalian, ya, yang beredar, terutama untuk jamaah umroh, kadang dia tidak mau repot, akhirnya dia pakai semprotan. Ya, dia sampai tidak membasuh jamaah sekalian, hanya mengusap karena airnya tidak mengalir, tidak menetes. Ya, ini dalam fikih, terutama dalam fikih Syafi'i itu tidak sah. Ya, harus membasuh. Yang mengusap itu cuma rambut. Rukun yang lain, muka, tangan, dan kaki itu harus dibasuh. Kecuali kalau semprotannya memang sampai membasuh. Ya, tapi biasanya kan mesti jadi basah. Ya, ini rukun dalam wudhu jamaah sekalian, dan ini yang wudhu secara syar'i. Adapun wudhu secara bahasa, nah ini jamaah sekalian, yaitu cuci tangan. Dan ini yang dilakukan dan dianjurkan oleh Nabi. Keberkahan makanan itu adalah cuci tangan sebelum dan setelah makan. Saya kira ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang akhlak dan kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perhatian Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kebersihan, bagaimana perhatian Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada efisiensi makanan, jangan sampai kita boros. Ya, karena itu bukan akhlak yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kalau ada satu dua pertanyaan. Ya, silakan Pak Jaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Fasul mengatakan bahwa untuk puasa sunnah itu doanya tidak usah sebelum tidak harus. Iya. Nah, bisa juga nanti setelah pagi. Iya. Nah, saya tanya Ustaz, paginya itu sampai jam berapa? Apakah bisa siang? Jam berapa? Setelah lanjut kita tidak makan kok. Iya. Bisa jadi sebelum lanjut puasa ya. Iya. Karena selama waktu itu berarti. Iya. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya kita tadi mengatakan untuk bulan Ramadan, puasa Ramadan, malam hari. Iya. Itu bagaimana hukumnya yang berdoa untuk berpuasa sebulan? Iya. Berniat. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kalau dalam hadis yang kita lihat, memang Nabi itu sebelum semuanya sholat zuhur. Ya, jadi konteksnya itu memang Nabi semuanya sebelum sholat zuhur. Dia belum makan siang, ya, belum sarapan, belum melakukan pembatal puasa, maka kalau beliau lanjutkan. Jadi intinya selama dia belum melakukan pembatal puasa, dia melanjutkan puasa sunnah, maka ya boleh. Ya, namun kalau Nabi SAW memang kalau kita perhatikan hadisnya itu semuanya sebelum sholat zuhur. Ya, dalam hadis yang lain itu sarapan, konteksnya sarapan. Nabi pagi-pagi ke rumah istrinya setelah sholat subuh. Ya, biasanya kan Nabi itu tinggal zikir, kemudian terbit matahari keluar ke rumah istrinya, tanya sarapan. Ternyata tidak ada. Ya, kata Nabi, oh kalau begitu saya tidak, ini soal kalau begitu saya puasa saja. Kalau hari ini tadi goda makan siang, tapi penjelasan ulama kita ya, sebelum zuhur. Ya, beliau belum makan siang, beliau belum makan apa-apa, beliau belum minum apa-apa, beliau juga belum menggauli istrinya dari sejak subuh. Ya, lalu beliau memilih untuk melanjutkan puasa. Ya, kalau kita perhatikan hadisnya memang kata-kata sebelum zuhur. Ya, tapi baiknya itu ya, selama ia belum melakukan pembatal puasa, karena dia tidak mempersyaratkan niat kalau puasa sunnah. Bagaimana dengan puasa Ramadan yang mempersyaratkan niat? Ya, dia niatkan memang di 1 bulan, di malam pertama, tarawih pertama saya berniat untuk berpuasa sebulan penuh, sehingga dia tidak perlu berniat di setiap malamnya. Kalau dalam mazhab Malik,
Iya, memang seperti itu dicukup dengan satu kali, yaitu di malam pertama untuk ia niat puasa sebulan. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu harus setiap malam. Apa dalilnya jemaah sekalian? Karena puasa ini ibadah harian terpisah-pisah, bukan ibadah satu bulan. Kan ada dari sebulan itu kan ada waktu berbuka puasa setiap hari. Jadi puasa hari pertama beda dengan puasa hari kedua, puasa hari kedua beda dengan puasa hari ketiga, dan begitu seterusnya. Makanya mesti berniat di setiap puasa itu. Karena ini bukan satu rangkaian yang sama. Puasa hari pertama beda dengan puasa hari kedua. Jadi setiap puasa itu mempersyaratkan niat. Ada ulama kita yang menempuh jalur yang lebih bagus, niatkan di malam pertama dan perkuat lagi dengan di setiap hari, di setiap malam. Makanya bagus sekali sebenarnya imam di kampung itu. Dia ingatkan kita kalau witir pada niat mau puasa banyak. Itu memang fikirnya seperti itu jamaah sekalian. Saya berniat untuk berpuasa wajib Ramadan besok. Biar tidak diucapkan jamaah sekalian, kau kan niatkan di dalam hati saya niat berpuasa besok, puasa wajib Ramadan. Nah, itu sudah cukup jamaah sekalian. Jadi seperti itu. Jadi memang ada mazhab, mazhabnya Malik. Tapi kalau kita di Indonesia umumnya mazhab Syafi'i, yaitu mesti ditajdid, mesti diniatkan di setiap malam, karena ibadah puasa yang satu, puasa kedua, ketiga dan seterusnya itu berbeda-beda. Maka mesti diniatkan perpuasanya dari setiap malamnya. Wallahu ta'ala. Silakan kalau masih ada. Iya, silakan Ustaz. Berkaitan dengan kata rahmat, tapi masih ada. Iya. Dalam satu riwayat ada sahabat bernama Rasulullah pernah mengatakan sebaik apapun kamu punya ibadah sebelum makan bubur pada tapi kalau tidak mendapatkan rahmat, tidak ada gunanya. Iya. Terus kemudian sahabat menanyakan, apakah termasuk tahu kan kamu kan artinya berutusan Allah, apakah berlaku bisa termasuk nah kata-kata rahmat ini artinya mengandung kata yang karena Allah yang memberikan rahmat. Tapi narasi ini sepertinya kayak apa ya? Kayak agak samar-samar. Kenapa rahmat yang diberikan kepada Rasulullah sebagai utusan Allah itu berlaku juga begitu? Karena kan kita tahu kalau kita juga tidak bisa mengetahui secara jelas ibadah yang kita lakukan ini apakah mendapatkan rahmat atau tidak. Iya. Ini minta penjelasan. Iya. Ini pertanyaan yang kadang memang diajukan, dan hadisnya hadis yang sahih. Nabi SAW menyebutkan bahwa kalian tidak masuk surga karena amalan kalian. Bukanlah kalian masuk surga itu karena amalan, tapi karena rahmatku, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan termasuk engkau ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah termasuk saya. Ya, itu tidak masuk surga kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, udkhulul jannata allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Masuklah engkau ke dalam surga yang engkau dapatkan karena apa-apa yang engkau lakukan dahulu di dunia. Ini kan nampaknya dua hal yang berbeda. Di hadis tadi masuk surga karena rahmat, bukan karena amalan, tapi di ayat masuklah ke dalam surga karena track recordmu dulu, karena amalanmu dulu di dunia. Iya. Ini kan kalau sepintas nampaknya tanakut.
Yang satu karena amalan yang dilakukan di dunia, yang satu karena rahmat. Kata ulama kita, ya justru amalan itu yang mendatangkan rahmat dan ridho. Sebagaimana maksiat yang mendatangkan murka. Nah, kalau konteksnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi jelas orang yang dirahmati, Mustafa, orang pilihan, dirahmati. Tapi Nabi menyampaikan konteks secara dirinya, sekiranya saya bukan Nabi, saya tidak dirahmati oleh Allah, jadi manusia biasa dan tidak dirahmati, saya juga tidak akan masuk surga. Tapi Nabi kan sudah selesai, Nabi itu ya orang dirahmati karena Mustafa, orang dipilih. Maka itu keluar dari konteksnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi masalah yang kita ini. Kita kan ini belum jelas apa kita dirahmati atau tidak dalam konteks ibadah kita tadi seperti yang Ustaz sebutkan. Apakah ibadah kita diterima atau tidak? Makanya akidah kita, akidah sunnah wal jamaah, tidak ada orang yang bisa kita pastikan sebagai penghuni surga kecuali orang yang namanya pernah disebutkan oleh Rasulullah. Karena itu al-manasan yang dirahmati itu kalau Nabi yang bilang, karena itu wahyu. Itu hal yang gaib yang diketahui oleh Nabi atas wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini kita tidak tahu. Dan itulah hikmahnya bagaimana kita semangat beribadah, semangat berbuat baik, karena tidak ada yang memastikan kita ini sudah lulus, sudah dirahmati, sudah akan masuk surga. Coba, kalau semuanya sudah tahu dia akan masuk surga, dia akan masuk neraka. Adilnya hidup itu, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kehidupan kalau semua sudah tahu masa depannya. Pokoknya besok bapak akan kecelakaan, lusa bapak akan naik pangkat, tahun depan akan haji. Coba hidup bagaimana itu kalau semua orang tahu apa yang akan terjadi, tidak ada artinya hidup. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan hidup apa yang ada sekarang ini adalah sebaik-baik hidup. Ada yang Allah sembunyikan, ada yang bisa kita usahakan, ada yang kita perjuangkan. Kalau ternyata dapat kita senang sekali. Tapi kalau ternyata belum dapat kita bersabar, kita kembalikan kepada Allah, berusaha lagi. Itu hidup yang enak sekali itu. Ada dinamika, ada usaha, ada pencapaian. Tapi coba kalau semuanya sudah dibongkar, oh ini orang dirahmati, ini orang dimurkai, ini nanti di surga, ini orang tidak ada ininya, tidak ada dinamikanya. Karena semua orang sudah tahu masa depan ya kayak robot saja. Nah, inilah hikmahnya Allah menyembunyikan siapa yang Dia rahmati dan siapa yang Dia murkai. Siapa nanti yang akan masuk surga, siapa nanti yang akan masuk neraka. Jadi kita belum tahu ini apakah ibadah kita diterima atau tidak. Kita hanya bisa berusaha secara fikih ini sudah sah. Yang berbeda antara sah dan diterima. Tetapi yang diterima itu mesti harus sah. Sah secara fikih. Tapi sudah sah secara fikih belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana, apakah mungkin di dalam hatinya ada penyakit? Mungkin amalannya bermasalah. Seperti misalnya orang yang berumrah dari uang korupsi. Secara fikih umrahnya sah. Ia ambil miqat di Bir Ali, dia ihramnya dari situ, kemudian ia tawaf, ia sa'i, ia tahallul, sudah selesai sah. Tapi apakah diterima atau tidak? Apalagi hartanya dari harta yang tidak benar, kita tidak tahu. Itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia hanya bisa mengusahakan. Yang pertama dari aspek fikihnya dia harus sah dulu. Aspek keduanya bagaimana ia melakukan itu hanya mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu Pak. Jadi memang rahmat Allah itu kita tidak tahu. Tapi kadang-kala ada koordinatnya, ada indikasi-indikasinya meskipun kadang-kala tidak bisa dipastikan. Ada indikasi yang tampak ini orang dirahmati. Dilihat saja enak sekali, hidupnya teratur, ibadahnya lancar, ibadahnya disiplin dan seterusnya. Ini hal-hal yang nampak itu orang-orang dirahmati, orang-orang diberikan petunjuk, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana hakikat sebenarnya kita tidak tahu. Karena kadang-kala apa yang tampak berbeda dengan hakikatnya. Tetapi kita di dalam agama kita al-hukmu bil-zawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita hanya dituntut untuk menilai apa yang tampak, apapun yang tersembunyi. Kita tidak memiliki kompetensi untuk menilai yang disembunyikan. Isi hati orang,
Apa yang orang sembunyikan itu di luar jangkauan kita. Apa yang orang tampakkan, itu dan kita ini orang baik. Biasa saya di masjid, tidak pernah aneh-aneh. Ya, jadi seperti itu, Ustaz. Ya. Jadi memang rahmat itu, ya, kita tidak bisa pastikan siapa orang yang dirahmati, kecuali orang-orang tertentu seperti Nabi yang nama-namanya juga sudah disebutkan oleh Nabi, karena itu perkara gaib dan Nabi mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini datang belakangan, nama kita tidak pernah disebutkan oleh Nabi fulan, maka kita tidak tahu. Kita hanya bisa berusaha banyak berdoa, mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang dirahmati. Riwayat itu ada. Riwayat itu ada, iya, seperti itu tadi. Walaan termasuk saya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi itu orang dirahmati, itu jelas. Bahkan beliau yang pertama kali masuk surga. Iya. Mungkin cukup. Iya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.